Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Eh, eh, Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah, wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'da, Bapak Ibu sekalian, Pak Reza yang kami hormati, kita akan melaksanakan ujian komprehensif PPG UIN Salatiga Batch 2 hari ini kelompok yang ketiga dengan ketentuan bahwa penguji nanti adalah 2 orang. Yang pertama saya sendiri nanti fokus kepada menguji baca tulis Al-Quran saja karena saya sudah kenal Bapak Ibu sejak lama begitu. Nah, biarlah Pak Reza yang akan menyampaikan pertanyaan-pertanyaan terkait dengan penguasaan teori baik pada aspek pedagogik maupun profesional. Waktu untuk masing-masing sekitar 20 sampai 25 menit, terdiri dari Pak Reza lebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan saya. Dan selama ujian berlangsung, yang tidak sedang melaksanakan ujian diminta menunggu di room umum, kemudian baru masuk ke room ini ketika dipanggil atau disuruh masuk. Demikian Bapak Ibu, pelaksanaan ujian, siapkan kertas dan pulpen untuk menulis, syukur spidol begitu yang jelas gitu Bapak Ibu, untuk nanti menulis, kemudian harap pertanyaan-pertanyaan dijawab dengan singkat dan jelas. Saya kira Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktu yang diberikan. Teori belajar yang saya gunakan dalam penyusunan modul ajar yaitu menggunakan teori belajar konstruktivisme, Bapak, di mana peserta didik sebagai pusat pembelajaran, bukan dari guru, di mana modul ajar ini nanti menitik beratkan pada pemecahan masalah, begitu Bapak. Oke, kemudian terkait pengembangan pembelajaran itu ada tujuan pembelajaran, ada alur tujuan pembelajaran. Yeah. Kemudian ada TPACK hingga pada PBL dan PJBL. Yeah. Silakan jelaskan masing-masing secara singkat. Yeah. Baik. Untuk dalam menurunkan TP atau tujuan pembelajaran, kami mengambil merujuk dari SK dari Kemendikbud Ristek yaitu nomor 033 tahun 2022. Dari CP-nya itu untuk kita ambil dari mata pelajaran PAI fase B kelas 4 semester 1. Di situ CP-nya diterangkan mengenai makna tentang Asmaul Husna. Kemudian kami turunkan dari CP ke TP-nya. Kalau di situ berarti memahami tentang Asmaul Husna, maka kita turunkan menjadi C1 dan C2. Yang pertama yaitu mengenal tentang Asmaul Husna dan artinya, kemudian yang kedua menjelaskan maknanya, kemudian contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Untuk pembuatan di MA-nya mengenai basis pemberian masalah, yaitu nanti pada dasarnya kita bagi kelompok Bapak, dan setiap kelompok diberikan permasalahan untuk dipecahkan satu persatu, kemudian setiap kelompok nanti memberikan presentasi secara sederhana. Untuk dari tipeknya kami sudah menyiapkan media ajar berbasis IT yang kami buat dari aplikasi AI, yaitu buku flipbook yang sudah kami sematkan alamatnya, kemudian juga dari sumber belajar yang lain, dan sudah kita pasangkan pada weblog saya pribadi dan bisa melalui YouTube juga. Kemudian dalam proses pembelajaran menggunakan presentasi PPT, dan di akhir dengan asesmen untuk bermain dengan anak-anak juga kami melengkapi dengan quizzes Bapak, begitu Bapak. Oke, kemudian terkait dengan masih modul ajar, terkait dengan tujuan materi ajar, metode, media dan LKPD hingga kepada instrumen asesmen yang dapat mengembangkan
critical Iya. thinking, creative thinking, reflective thinking, hingga decision making. Iya. Bahasa Pak. Baik, untuk yang pertama mengenai materi kami kita bagi menjadi dua Bapak. Yang pertama adalah materi esensial, materi yang khusus diperuntukkan untuk peserta didik. Di situ di dalamnya mengenai Asmaul Husna yang kita pecah, yaitu yang pertama adalah pengertian Asmaul Husna secara bahasa maupun istilah. Kemudian dalam Asmaul Husna itu dijelaskan yang dipelajari hanya 5, yaitu mengenai Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, Al-Mu'min, dan Al-Aziz. Kemudian yang terakhir adalah contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Untuk materi esensial bagi peserta didik. Untuk materi advance kita kembangkan melalui struktur pengetahuan, yaitu tentang mengenai yang pertama adalah faktanya, kemudian konsepnya. Dari konsep ini pengertian-pengertian kita berbasis multi perspektif dari beberapa pandangan ulama. Kemudian mengenai untuk prosedural tentang dalil-dalil kenapa kita harus mempelajarinya melalui dalil Al-Quran dan Al-Hadis. Dan kemudian untuk metakognitifnya, untuk berbagi manfaat atau hikmahnya, kita hubungkan dengan basis multidisiplin yang mana itu berguna bagi kita semua dalam masyarakat. Itu untuk materinya. Sedangkan untuk pelaksanaan critical thinkingnya diawali yang pertama adalah melalui apersepsi Bapak, di mana kita kaitkan sebagai contoh Al-Malik, Maha Merajai. Kita contohkan siapa yang merajai, siapa yang menguasai atau yang mengepalai negara di RI 1 itu siapa. Itu yang pertama, untuk sebagai apersepsi biar anak terpancing untuk berpikir kreatif, oh ini Pak Jokowi, dan selanjutnya kemudian kita hubungkan dengan Al-Malik. Itu yang pertama pada waktu apersepsi. Dan kemudian pada inti pembelajaran di situ kita bagi kelompok, kemudian setiap kelompok itu kita menggunakan metode, salah satunya yaitu adalah talking a stick. Talking a stick itu jadi setiap nanti kelompok yang mendapatkan tongkat, dia berarti untuk maju ke depan menjelaskan mengenai Asmaul Husna dari salah satu 5 Asmaul Husna yang telah ditentukan tadi. Setiap mendapatkan satu permasalahan, satu kelompok itu memecahkan apa yang ada di masalah satu itu, begitu. Dan untuk asesmennya, kita melakukan asesmen yang pertama adalah diagnostik awal. Itu kita lakukan di awal tahun pembelajaran untuk mengetahui kesiapan peserta didik, kemudian gaya belajarnya dan bakat dan minatnya. Kemudian di saat proses pembelajaran kami melakukan observasi, checklist, pengamatan dari sikap dari peserta didik. Dan kemudian di akhir pembelajaran setelah selesai kita lakukan asesmen sumatif, yaitu untuk mengetahui dari segi kognitifnya. Dan menggunakan KKTP minimal mendapat nilai 75. Seperti itu Bapak. 5 PPRA di sekolah kami sudah berunding dengan tim fasilitator dari SDN Praun Surakarta. Untuk tahun 2023-2024 ini kami mengambil tema tentang kewirausahaan Bapak, karena wali murid di SD kami itu menengah ke bawah, dan mereka banyak berprofesi sebagai pedagang, dan mereka berjualan di Taman Balik Kambang BBWS Terminal Tirtonadi Bapak. Jadi di situ banyak orang tua murid yang berjualan di situ. Kemudian dari tim fasilitator, salah satunya guru PAI juga ikut andil dalam di situ. Kami menentukan untuk pembuatan makanan yang bisa dijadikan kewirausahaan. Dalam hal ini pembuatan sandwich atau makanan cepat saji. Dan untuk penilaiannya kemudian kita melihat A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin asluha thabitu wa far'uha fis sama' tu'ti ukulaha kulla hinin bi'izni rabbiha wa yadribullahu al-amthala lin-nasi la'allahum yatadhakkarun. Baik Pak Thorik, ada hukum bacaan tanwin apa saja di situ Pak? Oke Bapak. Pindah menika masalan kalimatan niki fathah tanwin bertemu kaf, ini adalah hukumnya adalah ikhfa hakiki Bapak.
Kemudian Nggih. kalimatan thayyibatan, ini fathah tanwin bertemu dengan ta, ini juga disebut dengan ikhfa hakiki. Kemudian thayyibatan kasyajaratin, di sini fathah tanwin bertemu dengan huruf kaf, ini namanya adalah sama ikhfa hakiki. Kemudian kasyajaratin thayyibatin, ini adalah kasrah tanwin bertemu dengan huruf ta, ini juga disebut dengan ikhfa hakiki. Thayyibatin asluha, ini adalah kasrah tanwin bertemu dengan alif, namanya adalah idhar haqi. Thabitu wa, ini dhammah tanwin bertemu dengan wawu, ini disebut dengan idgham bi gunnah karena bertemu dengan wawu. Dhammah tanwin bertemu dengan wawu. Kemudian selanjutnya kullahinim, kasrah tanwin, di sini kasrah tanwin bertemu dengan huruf ba, kemudian ini dibantu dengan mim kecil, ini disebut dengan iklab, jadi bacaannya membalik menjadi mim hinim biizni, seperti itu Bapak. Nggih. Sampun Bapak. Oke, sudah ya. Nggih. Baik.